7 ingin menjelaskan sedikit terkait pembelajaran terpadu model connected. Jadi saya akan menjelaskan terkait model dan karakteristik dari model connected itu sendiri. Dimana yang pertama menurut Robin Forgatti, yaitu pembelajaran terpadu model connected adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, dan satu keterampilan dengan keterampilan lainnya. Dimana juga mengaitkan tugas pada hari ini dengan tugas-tugas atau ide-ide selanjutnya yang akan dipelajari pada semester berikutnya. Jadi yang dimaksud itu adalah keterhubungan yang ada terkait dari suatu materi ke materi lainnya itu saling berkesinambungan mulai dari sekarang pada minggu selanjutnya bahkan pada semester selanjutnya. Oke, jadi kita lanjut pada karakteristiknya. Untuk karakteristik dari model pembelajaran kolektif sendiri ada 4. Yang pertama memiliki bagian-bagian pada disiplin ilmu terpisah, di mana model ini hanya memuat satu disiplin ilmu saja. Sebagai contoh, kita akan membahas terkait IPA, di mana IPA itu terbagi dari biologi, kimia, dan fisika. Jadi dia hanya membahas pada satu bidang ilmu saja. Lalu yang kedua, menghubungkan satu topik dengan topik lainnya, serta suatu konsep dengan konsep lainnya dalam satu disiplin ilmu. Jadi ketika kita berbicara terkait IPA, di mana konsep itu kimia, biologi, ataupun fisika, dia itu saling terhubung antara satu topik dengan topik lainnya. Ketika dia membahas tubuh manusia, organ manusia, akan terkait juga dengan proses metabolisme atau fotosintesis atau pada tanaman itu sendiri. Jadi dia biologi yang terkait dengan kimia. Lalu yang selanjutnya yang ketiga itu memiliki keterampilan yang saling terkait dengan keterampilan lainnya, serta pembelajaran yang berlangsung dengan pembelajaran berikutnya dalam satu disiplin ilmu. Jadi keterampilannya itu tidak hanya berpatokan pada satu keterampilan saja. Contoh ketika kita belajar bahasa, dia berkesinambungan. Kita membaca, lalu yang selanjutnya menulis dan berbicara. Lalu untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu menghubungkan satu ide-ide yang terdapat pada pembelajaran dengan ide-ide pada semester berikutnya dalam satu disiplin ilmu. Jadi dia ini idenya saling berkaitan, tidak hanya membahas pada satu ide saja, dan selanjutnya akan terus berkesinambungan kepada semester-semester berikutnya. Jadi dia akan terus bertahap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola model konektif. Pola model konektif dapat kita lihat dari gambar di atas. Tahukah kalian apa makna dari gambar di atas? Gambar di atas menunjukkan bahwa disiplin ilmu saling berkaitan di dalam bidang studi. Jadi, di dalam bidang studi terdapat beberapa disiplin ilmu yang saling berkaitan. Contohnya, kita mengambil bidang studi IPA. Di dalam bidang studi IPA terdapat 3 disiplin ilmu, seperti biologi, kimia, dan fisika. Namun, pada pembelajaran konektif ini, kita mengambil satu disiplin ilmu sebagai pokok pembahasan. Dalam hal ini, kita mengambil IPA dalam pokok pembahasannya, di mana IPA mempelajari konsep fotosintesis, di mana dalam fotosintesis kita juga memerlukan reaksi kimia. Di dalam fotosintesis terjadi reaksi kimia yang dipelajari oleh disiplin ilmu kimia. Selain itu, kita juga memerlukan disiplin ilmu fisika, di mana di dalam disiplin ilmu fisika kita mempelajari konsep cahaya. Dalam hal ini, kimia, biologi, dan fisika saling berkaitan satu sama lain di dalam bidang studi yang sama, yaitu IPA. Nah, itulah tadi contoh dari kakak. Semoga teman-teman dan adik-adik sekalian bisa memahami model konektif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.